Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pertama saya. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa aktif menceritakan kehidupan saya sehari-hari, dan mudah-mudahan dengan cerita saya ini bisa kalian yang melihatnya bisa termotivasi dan bisa memberikanlah sedikit pencerahan sedikit kalau itunya ialah pencerahan bagi kalian yang kurang mampu atau berada di pelosok atau berada di di kampung halaman yang sangat pelosok banget tapi ingin kuliah gitu, walaupun tidak punya uang, dan mudah-mudahan bisa termotivasi dengan video ini. Pertama-tama maaf ya latarnya ini, karena ini saya lagi di dalam maksudnya lagi jam kerja, tetapi saya berinisiatif untuk memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Baik, saya akan menceritakan asal mula saya dan kok bisa sih kuliah walaupun tidak punya duit, walaupun terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Oke, sedikit saya ceritakan ya. Saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Ibu saya, kalau saya berasal dari Cianjur, tepatnya di Warung Kondang, kecamatannya Geprong. Tahu lah ya, di sana tuh gimana bukit-bukit yang indah dan permai seperti itu. Saya terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Ibu saya bekerja bekerjanya itu bekerja di pabrik, bukan pabrik juga sih ya disebutnya tuh, mungkin orang sana, tapi mempunyai sebuah kebun teh yang banyak dan kerjanya di sana. Kalau bahasa Sunda nama bilangnya tuh metik teh, tapi kalau bahasa Indonesia ya metik petik teh gitu ya. Ibu saya bekerja seperti itu dan membiayai 4 orang anak. Saya mempunyai 3 kakak. Yang pertama kakak laki-laki, dia tidak tamat SD. Yang kedua kakak perempuan tamat SD. Yang ketiga yaitu kakak laki-laki tamat SMP. Dan jeng-jeng, saya sendiri anak terakhir. Alhamdulillah sekarang lanjut S2. Saya tidak mempunyai uang untuk kuliah waktu itu. Dari SD, SMP, SMA, saya prihatin banget. Uang jajan cuma 1.000. Tau lah ya, uang jajan cuma 1.000, yang orang lain itu cuma 10.000. Saya jajan 1.000 rupiah. Saya merupakan siswa waktu SD SMP ya, siswa yang lumayan aktif dan lumayan bisa disebut pintar sih. Ranking 1, 2, maaf ya bukan sombong, emang seperti itu. Waktu lulus, saya ceritakan waktu lulus S2. Lulus S2. Lulus SMA. Saya bingung, saya pengen kuliah tapi saya tidak punya uang gitu. Saya ikutan tes SBMPTN, di mana tes SBMPTN itu merupakan tes yang tidak tes tapi melalui nilai ujian nasional dan nilai rapot kan. Tetapi sayang, Allah berkehendak lain, saya tidak lulus. Maksudnya tuh down ya. Kok kenapa sih perasaan nilai rapot saya tinggi-tinggi gitu, bahkan saya ranking 2, tapi kenapa tidak lulus gitu, sedangkan yang lain orang kaya, punya motor, terus kaya lah, tapi lulus gitu di universitas yang dia mau gitu. Mungkin salah trik juga sih saya tuh ya, salah trik mengambil prodinya. Terus lanjut ke SBMPTN. Waktu itu saya masih ingat, SBMPTN itu tesnya itu tuh di kota Cianjurnya, dan saya bayangkan cuma punya uang 5.000. Ongkos pakai angkot ongkos angkot itu kalau dulu 1.000, jadi bolak balik 2.000, dan 3.000-nya itu
saya tidak makan tuh dari pagi sampai sore tuh, soalnya kan harus pagi-pagi, dari pagi sampai sore tuh saya sisa berarti punya uang 3.000 kan. Uang 3.000 tuh nggak saya jajankan, terus saya pulang dan uang 3.000 itu tuh saya niat untuk ditabung, takut-takutnya saya lulus tuh. Ya Allah, kurang rezeki kan, mungkin kurang apa ya, kurang sungguh-sungguh sih, sebenarnya kurang sungguh-sungguh, terus belajarnya juga kurang sungguh-sungguh, dan akhirnya saya tidak lulus juga. Bingung dong, ya Allah, aku nih mau kuliah tapi kok gak lulus gitu, kenapa? Dulu tuh saya udah milih UPI, udah pilih ITB, UNPAD, bahkan di luar, di mana ya, di Bali kalau nggak salah, terus udah saya itu tapi tidak lulus dulu. Ya Allah, kenapa gitu ya? Apakah saya kurang berdoa, apakah saya kurang berusaha, atau gimana? Tapi Allah berkehendak lain, subhanallah. Allah itu sayang pada umatnya ya. Allah mempunyai cerita lain di balik kegagalan itu. Udah kayak gitu, sudah ternyata ada kakak tingkat saya yang bilang, Neni, coba tes di UT, sama aja. Tapi di UT ini universitas terbuka gitu ya, kuliahnya cuma 3 hari dan melalui online kayak gitu, nggak tatap muka, tapi cuman beberapa kali gitu. Boleh juga, ada apa-apa lah kan, 3 hari juga bisa sambil kerja kan kayak gitu. Tes lah, maksudnya masukin bahan-bahan, dan itu kalau nggak salah dulu tuh bidik misi, kalau nggak salah bidik misi. Saya masukin bahan, udah masukin bahan, nah sudah masukin bahan, mungkin dikelola ya antara masukin bahan intinya mah. Terus tos gitu teh, langsung dari Jambi tuh ada saudara yang kesini, dan itu tuh merupakan saudara yang mungkin udah dibilang berhasil gitu ya. Dari Jambi datang ke Cianjur, bilang kayak gini, Neni mau kuliah ya udah di Jambi aja katanya tuh, sambil jaga toko katanya. Gimana mau? Udah bingung mau nggak yo, sedangkan dari kecil pun udah pernah keluar dari Cianjur, udah pernah ngikut-ngikut orang pergi ke mana-mana, tapi nggak tahu kenapa aku nih mau kuliah gitu, tekad tinggi gitu. Ya sudahlah, ikut ceritanya. Dulu tuh tes reguler di UIN tuh 3 bulan lagi tuh pas aku ke Jambi kan, nah 3 bulan lagi tes reguler di UIN. Aku jaga, sehari-hari di Jambi tuh aku jaga toko. Udah 3 bulan kemudian nih ceritanya tuh saya tes di UIN. Bingung juga mau ngambil jurusan apa. Dulunya sih pengen jurusan pendidikan matematika, tapi kalau udah tes kayak gitu, aduh takut lagi nggak lulus gitu. Udah kayak gitu tuh, apalagi pendidikan matematika, cuy, berat banget. Tapi bismillah lah, udah tuh registrasi kan pendidikan matematika. Yang pertama dipilih pendidikan matematika, terus ilmu pemerintahan, sama satu lagi tuh BK. Terus seminggu kemudian tesnya ke UIN-nya juga. Tes lah di UIN tuh. Bayangkan cuy, ini nih belum punya duit nih buat biaya kuliah, tapi kemungkinan punya sih, kan 3 bulan itu udah jaga toko. Udah tes, nunggulah, terus diceritakan gimana lah nanti selanjutnya katanya tuh. Ya sudah katanya tuh dikasih dari sebagian katanya, itu tuh per bulannya 500.000 katanya. Gimana? Aduh bingung dong, 500.000 per bulan, sedangkan SPP kalau dihitung-hitung kalau nggak salah tuh kalau di UIN tuh jutaan gitu kan. Dari mana nih? Tapi udah apa-apalah, Allah pasti ada jalan gitu kalau kita mau. Sudahlah, ikutan tes, sudah tes. Alhamdulillah. Dulu tuh tes dan di UIN kalau di sini namanya UIN STS Jambi, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Tes juga tuh di Unja, Universitas Jambi, tes kan. Kalau di Unja ini mungkin agak singkatnya gede banget kan, ikut. Nah pengumumannya itu tuh di UIN dulu, lulus pendidikan matematika. Seneng banget dong, ya Allah, akhirnya aku bisa kuliah pendidikan matematika. Tapi nggak tahu nih cara biaya semesternya gimana, masih bingung di sana.
Udah 2 minggu kemudian di Unja nih juga pengumuman, lulus pendidikan fisika. Subhanallah, Allah tuh ternyata berkehendak lain. Neni, kamu itu harus kuliah, tapi jalannya kamu harus cari dulu duit tuh sendiri, jangan melalui pemerintah, soalnya kamu masih mampu. Kayak gitu mungkin ya Allah tuh bercerita. Mungkin cerita untuk aku kan, mungkin Allahu alam kan, Allah yang tahu, tapi indah lah ceritanya. Udah kayak gitu, sudahlah ambil B di UIN. Soalnya kalau ditengok-tengok di UIN tuh mungkin agamanya tinggi gitu, misalnya tuh kayak gitu kan, pendidikan agamanya lebih didominasikan kan. Udah gitu, udahlah. Pertama itu aku harus bayar 1.687.000 untuk SPP-nya. Aduh, bingung nih. Bilanglah yang ke bos itu kan, ke yang punya toko ini, dibayarin lah. Pertama tuh alhamdulillah sudah dibayarin. Terus tuh berlanjutnya seperti itu sampai lulus, berlanjut seperti itu. Nah, jadi buat kalian jangan patah semangat, tetap kejar cita-cita itu. Kalau kalian mau kuliah, kuliahlah, tekadkan dalam hati. Kalau mau kerja dulu, is okay, kerja dulu, tidak apa-apa, asalkan niat kalian diniatkan gitu dalam hati tuh. Ya Allah, aku tuh pengen kuliah, aku pengen merubah kehidupan orang tua aku, pengen ngebahagiain orang tua aku, dan ingin mencari ilmu, karena kan mencari ilmu itu wajib ya bagi setiap umat Islam kayak gitu. Niatkan dalam hati itu, walaupun kita dari pelosok, walaupun kita dari keluarga yang tidak mampu, kita tuh berhak loh mempunyai pendidikan tinggi, berhak mempunyai ilmu. Dan jangan patah semangat. Ayo kawan, bangkit. Jangan pernah kalian ragu, jangan pernah kalian berpikiran kalau aku tidak bisa kuliah. Jangan pernah kalian seperti itu, karena datu kenapa yuk tekad aku nih tinggi gitu. Ya Allah, tinggi banget dulu tuh, tinggi banget, pengen kuliah. Ya Allah, pengen kuliah, aku pengen kuliah, intinya pengen kuliah. Sampai dulu tuh rumah aku tuh masih papan, kalau bahasa Sunda, kalau di sini apa ya namanya, masih papan, terus bilik lah gitu kan, bilik, papan, bilik, terus si pintunya itu tuh ya pintunya tuh tinggi gitu. Terus aku tuh tiduran terus sampai nengok ke atas awan tuh. Ya Allah, aku nih pengen kuliah, udah pengen kuliah S1, pengen kuliah S2, sampai berhalusinasi ngomong dalam hati. Maksudnya udah ngomong itu kayak orang gila lah kalau ngomong sendiri, ngomong dalam hati. Ya Allah, aku nih pengen kuliah, aku nih pengen ngerubah lah segalanya gitu, pengen punya rumah yang benar-benar layak gitu, pengen ngerubah keluarga gitu. Dulu tuh seperti itu. Subhanallah, Allah itu mungkin mencatat ya doa hambanya gitu kan. Indah, jalannya tuh indah, walaupun aku udah lulus di UPI, walaupun aku gak lulus di UNPAD. Subhanallah, aku lulus di UIN. Dan walaupun banyak cerita, nanti di next video aku akan menceritakan apa sih perjalanannya Neni, kenapa harus memilih pendidikan matematika, bagaimana sih kuliah di UIN itu, bagaimana sih ngambil pendidikan matematika itu. Nanti di next video aku akan menceritakan. Baik, cukup itu ya, mudah-mudahan kalian termotivasi. Ayo bangkit weh, mau kalian kuliah dimanapun, yang penting kalian tuh cari ilmu itu. Mau kalian sambil kerja is okay, seperti saya sambil kerja is okay, tidak apa-apa. Mau kalian kerja dulu lah, terus nanti ngumpulin duit, terus nanti langsung kuliah is okay, tidak apa-apa. Yang penting kita mencari ilmu, dan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam, umat manusia ya, maaf, umat manusia ya, baik itu kalangan perempuan ataupun laki-laki. Baik, terima kasih, mudah-mudahan kalian tidak bosan, dan mudah-mudahan kalian bisa memetik pelajaran. Jangan pernah mendengarkan omongan orang lain, tekadkan niat yang baik, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.